apa keluhan warga terhadap rencana pembangunan stockpile batubara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 11 Desember 2023. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, status tanggap darurat Karhutla di Kabupaten Muaro Jambi resmi berakhir pada hari ini. Berakhirnya status tanggap darurat Karhutla itu seiring dengan kondisi wilayah yang sering diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Sempat diperpanjang hingga 10 hari atau 10 Desember 2023. Kini status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi resmi berakhir. Berakhirnya status tanggap darurat Karhutla itu seiring terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Sekretaris BPBD Muaro Jambi Dodi Dorista mengatakan, dengan berakhirnya status tanggap darurat Karhutla, Pemkab Muaro Jambi bersiap untuk menggelar apel siaga bencana hidrometeorologi tahun 2023-2024. Di 10 Desember kemarin untuk status Karhutlanya. Kemudian kita memasukin hidrometeorologi seperti longsor, banjir, masuk angin puting beliung. Itu sudah kami persiapkan juga untuk TRC kami di lapangan, sudah kami pemetaan. Berdasarkan catatan BPBD Muaro Jambi, luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 229,23 hektar. Luasan Karhutla itu terjadi di 57 titik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pekerjaan jalan rusak di jalur Bulian Tembesi Kabupaten Batanghari mencapai 98%. Progres pekerjaan jalan masih dalam pekerjaan rigid beton dan pembangunan parit jalan. Pengerjaan jalan rusak di lintas Sumatera Muara Bulian Tembesi Kabupaten Batanghari belum rampung. Progres pengerjaan jalan masih dalam pekerjaan rigid beton dan pembangunan parit jalan. Lambannya pengerjaan jalan rusak di kawasan tersebut disebabkan padatnya arus lalu lintas sehingga menyulitkan pekerja di lapangan. Pembuat perjanjian kontrak atau PPK 1.5 Satker Jalan Nasional BPJN Provinsi Jambi, Darokaban mengatakan, meski belum selesai 100%, namun progres pekerjaan jalan telah mencapai 98%. Saat ini, progres pengerjaan jalan hanya tinggal finishing atau tahap akhir. Ada beberapa titik di ruas jalan tersebut yang sedang diperbaiki, salah satunya di kawasan Pasar Pal 5 yang saat ini masih dalam proses pengecoran rigid beton. Jalan dari Bulian arah Tembesi yang kita kerjakan kemarin, daerah pasar atau dekat pengadilan sama yang Seridadi, untuk progres sudah 98%. Saat ini sedang finishing untuk di saluran-saluran supaya aliran airnya pun lancar ya. Darokaban juga mengatakan ditargetkan perbaikan jalan selesai sepekan jelang Natal dan Tahun Baru. Namun khusus titik perbaikan di Pasar PU akan selesai pada akhir Desember 2023. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, masyarakat Desa Mendalu Darat dan Mendalu Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, tegas menolak rencana pembangunan stockpile batubara di kawasan desa. Menyikapi keluhan warga itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Hasbi Ansori, turun langsung ke lokasi untuk mendengar keluhan warga. Masyarakat Desa Mendalu Darat dan Mendalu Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Minggu sore secara serentak menolak rencana pembangunan stockpile batubara yang akan dibangun di kawasan desa. Tak hanya warga Desa Mendalu Darat dan Mendalu Laut, penolakan pembangunan stockpile juga dilakukan warga Kelurahan Aurkenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Penolakan rencana pembangunan stockpile batubara karena lokasi lintasan armada akan melewati lokasi padat penduduk di wilayah Kota Jambi. Warga juga mengeluhkan jika nanti pembangunan stockpile batubara dipaksa beroperasi, maka mereka akan merasakan dampak negatif seperti debu yang berpengaruh terhadap kesehatan warga. Kali ini dicabut izinnya karena tidak sesuai dengan aturan tata ruang.
Dan juga terkait izin AMDAL juga saya rasa juga tidak sesuai dengan prosedur. Jadi kami minta dicabut dan dipindahkan ke lokasi yang sesuai aturan itu. Ini saya warga dari Mendalo Darat sama Mendalo Laut bergabung dan dulu membentuk forum keluarga ya. Selama ini kami sudah berjalan menjalankan apa yang kami bisa untuk mengajukan surat ke semua pihak. Sampai sekarang belum ada tanggapan. Kami merasa sangat resah dan sangat gelisah dengan keadaan kayak gini. Terus kami tidak akan tinggal diam. Kami akan bergerak apapun caranya. Agar tak menjadi konflik berkepanjangan antara warga dengan pemangku kebijakan, anggota Komisi 1 DPR RI Hasbi Ansori turun langsung ke lokasi rencana pembangunan stokvel batubara di wilayah desa Mendalo Darat dan Mendalo Laut. Menyikapi permasalahan warga desa, Hasbi Ansori berjanji akan menjembatani aspirasi warga dan akan mempertanyakan ke pemerintah daerah maupun pusat terkait rencana pembangunan stokvel batubara. Pertama, saya sebagai anggota DPR RI melaksanakan fungsi saya sebagai fungsi pengawasan. Saya turun melihat warga dan ini agak warganya warga Muara Jambi, tapi lokasi stokvel ini ada di kota Jambi. Iya kan? Ini kan ada di kota Jambi. Jadi tuntutan warga Muara Jambi, tapi yang mengambil kebijakan adalah kota Jambi gitu. Nah ini yang harus kita suarakan. Sebagai wakil rakyat, saya akan suarakan ini. Kalaupun misalkan kita sampaikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Gubernur, kalaupun tidak kita harus sampaikan ke pemerintah pusat. Hingga saat ini, masyarakat desa Mendalo Darat dan Mendalo Laut terus berharap agar pemerintah pusat dan daerah tidak mengizinkan pembangunan stokvel batubara di wilayah tersebut. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi mendorong 12 Pemda di Provinsi Jambi mempercepat tahapan realisasi dana transfer pusat ke daerah agar pada 1 Januari 2024 bisa langsung digunakan. Setelah resmi menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, serta buku pendaftaran alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2024 kepada Satuan Kerja Kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah seprovinsi Jambi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi Burhani mendorong 12 Pemda di Provinsi Jambi untuk mempercepat realisasi dana transfer pusat tersebut. Percepatan realisasi anggaran menjadi kunci pengucuran anggaran yang bersumber dari APBN tahun 2024. Pasalnya, transfer belanja yang ditetapkan pemerintah pusat tidak sepenuhnya dikucurkan namun dalam beberapa tahap berdasarkan persentase realisasi yang sudah berhasil dilaksanakan. Pemerintah provinsi hingga kabupaten kota diminta segera melakukan tahapan penggunaan anggaran dengan melakukan tender maupun cara lainnya pada bulan Desember ini. Percepatan dilakukan agar pada 1 Januari 2024 kegiatannya bisa langsung dilakukan untuk meningkatkan realisasi anggaran dan mempercepat pembangunan daerah. Pasti nanti kita pantau realisasinya seperti apa setelah kita transfer ke rekening kas daerah, bagaimana penggunaannya, karena nanti pembayaran tahap berikutnya itu akan ditentukan oleh penggunaan tahap awal yang sudah kita realisasikan. Pada tahun 2024, 12 pemerintah daerah di Provinsi Jambi mendapatkan alokasi belanja transfer dari pusat dengan total sebesar 14,67 triliun rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kanwil Kemenak Provinsi Jambi mendukung upaya pengusulan rute penerbangan internasional dari Bandara Sultan Taha menuju Arab Saudi. Selain memberikan kenyamanan, upaya itu juga akan mengurangi biaya transportasi bagi masyarakat, khususnya yang akan berangkat umroh. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mendukung upaya pemerintah Provinsi Jambi untuk mengusulkan rute penerbangan internasional dari Bandara Sultan Taha menuju Arab Saudi. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, selain memberikan kenyamanan, upaya itu juga akan mengurangi biaya transportasi bagi masyarakat, khususnya yang akan berangkat umroh. Berdasarkan catatan Kemenak, Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah yang menyumbang jemaah umroh tertinggi se-Indonesia. Hingga 31 Oktober 2023, terdata sudah ada 12.426 warga Jambi yang pergi ke Tanah Suci. Jumlah tersebut diperkirakan kembali meningkat hingga 17.000 orang hingga akhir Desember 2023.
Berkaca dari kondisi itu, hadirnya rute penerbangan internasional akan mengakhiri penderitaan jemaah umroh asal Provinsi Jambi yang selama ini harus melakukan transit untuk ke luar negeri. Rute penerbangan internasional ke Arab Saudi juga akan memudahkan Kanwil Kemenak untuk mengawasi pelayanan yang diberikan setiap penyelenggara perjalanan ibadah umroh kepada jemaah. Kalau berdasarkan data ini, sebetulnya sudah memenuhi target untuk proses penerbangan dari Jambi. Kemudian kita memang berharap bahwa antara pemerintah provinsi, Angkasa Pura, Kementerian Agama, dan pihak travel sendiri bisa menggagas ini lebih cermat dan cepat, sehingga memang pemberangkatan jamaah itu harapan kita memang dari Jambi langsung ke Saudi. Berdasarkan data Kanwil Kemenak, fluktuasi tertinggi keberangkatan jemaah umroh asal Provinsi Jambi setiap tahunnya terjadi pada Januari, Februari, Maret, serta November dan Desember. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara KPU Kabupaten Tanjab Tim tengah menunggu pengiriman logistik surat suara pemilu 2024. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya, Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi meminta para peserta pemilu agar melaporkan surat tanda terima pemberitahuan dari pihak kepolisian sebelum melakukan kampanye. Memasuki tahapan masa kampanye kontestasi pemilihan legislatif serta presiden dan wakil presiden tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi meminta para peserta pemilu untuk melaporkan surat tanda terima pemberitahuan dari kepolisian sebelum melakukan kampanye. Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi Rofiko Febrianti mengatakan, STTP harus dilaporkan kepada Bawaslu sebagai syarat penyelenggaraan kampanye agar berjalan aman dan lancar tanpa timbulnya persoalan. Bukti STTP merupakan bagian penting dari persyaratan kampanye yang harus dipenuhi setiap peserta pemilu. Bila nanti ditemukan penyelenggaraan kampanye yang tidak dilengkapi STTP, Bawaslu berhak memberhentikan serta membubarkan kegiatan tersebut. STTP merupakan izin keramaian atau pemberitahuan dalam melakukan kampanye yang diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012. Bawaslu juga memastikan siap mengawasi seluruh tahapan kampanye hingga ke tingkat desa dan kelurahan, agar penyelenggaraan pemilu berlangsung jujur dan adil. Kita selalu melakukan pengawasan karena kita sudah memastikan jajaran kita sampai Panwas Kelurahan Desa, karena hari ini yang sudah ada kan sampai Panwas Kelurahan Desa untuk pengawas TPS belum dibentuk ya. Nah, kita sudah memastikan semua jajaran kita siap mengawasi, bahkan sampai malam mereka standby, dan juga kita tentu minta tolong juga kepada peserta terkait STTP-nya, tolong ditaati untuk memberitahukan juga ke kita. Masa kampanye pemilu serentak tahun 2024 berlangsung selama 75 hari, terhitung dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengimbau kepada seluruh peserta pemilu untuk tetap menjaga kondusivitas. Selain itu, pemasangan alat peraga kampanye atau APK harus tetap menjaga keindahan kota sesuai zonasi yang telah disepakati bersama KPU dan Bawaslu. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Agus Sanusi mengatakan, aturan dalam pemasangan APK yang telah disepakati antara peserta pemilu bersama KPU dan Bawaslu harus benar-benar diikuti oleh seluruh peserta pemilu. Memasang atribut sembarangan dan tidak sesuai aturan dapat merusak keindahan wajah kota Kuala Tungkal, terlebih pemasangan atribut kampanye dengan cara memaku di pohon. Selain merusak keindahan kota, pemasangan APK di pohon juga dapat menyebabkan pohon menjadi rusak. Selain itu, peserta pemilu juga dilarang memasang atribut kampanye di fasilitas pendidikan dan ibadah, seperti sekolah dan masjid. Terkait dengan pemasangan atribut kampanye, kami mengimbau pertama tadi ada istilahnya itu himbauan ke edaran
ya penyelenggara pemilihan KPU untuk ada mempetakan zonasi itu sih. Yang kedua, tidak kalah penting adalah keindahan kota. Jangan sampai pemasangan sibuk itu menghilangkan keindahan kota dengan terkesan kumuh ketika kota. Ada tindakan kalau nanti koordinasi antara dengan KPU dengan kita ada kesepakatan, mungkin tindakannya seperti apa? Pembersihan atau apa? Bisa saja nanti kita lihat ya. Tentu ada aturan-aturan yang kita lakukan. Banyak aturan itu kita bersama. Sekarang ini kita akan dukung untuk melakukan penertiban terhadap aksi-aksi penyalahgunaan. Agus Sanusi menegaskan, Pemkab Tanjab Barat akan langsung melakukan penertiban alat peraga kampanye yang tak memenuhi aturan. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. KPU Kabupaten Tanjab Tim saat ini tengah menunggu pengiriman logistik surat suara. Dijadwalkan distribusi surat suara pada Januari 2024. Hampir keseluruhan logistik pemilu 2024 telah diterima KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saat ini KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya menunggu pendistribusian logistik berupa surat suara dari percetakan. Pendistribusian ini dijadwalkan akan sampai pada Januari 2024. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hodijatul Kubro mengatakan, untuk kebutuhan surat suara masih berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT mencapai 174.465 mata pilih dan ditambah 2% dari jumlah DPT. Berdasarkan teknis penyaluran, seluruh surat suara yang disita akan dikirimkan secara serentak di seluruh daerah, mulai dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten Kota. 174.456 sesuai dengan mata pilih plus 2%. Distribusinya akhir Januari atau di awal Februari. Hodijatul Kubro berharap distribusi surat suara pemilu 2024 dapat selesai sebelum masa tenang, yakni 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Hodijatul Kubro mengimbau kepada seluruh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dan sesuai dengan hati nurani. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima dana hibah untuk kegiatan pengawasan Pilkada Serentak 2024 sebesar 4 miliar rupiah. Dana hibah tersebut akan dicairkan dalam 2 tahap, yakni 40% pada tahun 2023 dan 60% pada tahun 2024. Dana hibah dari pemerintah untuk pengawasan tahapan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh bersama dengan Bawaslu Kota Sungai Penuh. Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh Dianda Kurniawan mengatakan, dana hibah untuk pengawasan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 jauh lebih sedikit dari yang diusulkan. Sebelumnya Bawaslu Kota Sungai Penuh mengusulkan dana pengawasan sebesar 9,7 miliar rupiah, namun ditetapkan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh hanya 4 miliar rupiah. Pencairan penyaluran dana hibah akan dilakukan dalam 2 tahap, yakni 40% pada tahun 2023 dan 60% pada tahun 2024. Sebanyak 4 miliar dari usulan kita 9,7, tapi untuk 4 miliar tadi itu insya Allah kita semaksimal mungkin untuk tetap melaksanakan pengawasan di Pilkada Serentak nantinya. Bawaslu akan memanfaatkan anggaran tersebut semaksimal mungkin untuk pengawasan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang, sehingga pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan lancar. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, KPUD Sarolangun menghimbau ribuan pemilih yang masuk DPT dan belum merekam KTP elektronik untuk segera melakukan perekaman secara online. Mayoritas pemilih tersebut saat ini berada di luar daerah. Ribuan pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT di Kabupaten Sarolangun belum memiliki fisik KTP elektronik. Sementara dari 4.274 orang pemilih, 2.049 orang diantaranya belum melakukan perekaman KTP elektronik di Disdukcapil Kabupaten Sarolangun. Komisioner KPUD Sarolangun Divisi Perencana Data dan Informasi, Eri Zamra mengatakan, berbagai langkah terus dilakukan KPUD Sarolangun bersama Disdukcapil untuk menuntaskan pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Jumlah ini didominasi pemilih muda dan pemilih pemula. Berdasarkan evaluasi dan pendataan, mayoritas pemilih berada di luar Kabupaten Sarolangun yang masih berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa.
Pihaknya menghimbau para pemilih yang berada di luar kota untuk melakukan perekaman EKTP secara online sesuai dengan petunjuk dari Disdukcapil. Dukcapil sudah membuka, kan sekarang ini kan perekaman ini sudah kita daftar inventaris, ternyata anak-anak ini banyak yang sekolah di luar, ada yang di luar Sarolangun. Jadi informasi Dukcapil, layanan perekaman ini untuk anak-anak atau mahasiswa yang di luar bisa dilakukan di Dukcapil daerah tempat mereka berada di saat itu. KPUD Sarolangun optimis berdasarkan koordinasi dengan Disdukcapil Sarolangun sebelum hari pencoblosan di 14 Februari 2024 mendatang, seluruh pemilih muda dan pemula yang belum memiliki EKTP sudah terakomodir seluruhnya. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Dari 209.632 orang daftar pemilih tetap, 43% di antaranya merupakan pemilih muda dan pemilih pemula yang menjadi target sosialisasi dari KPUD Sarolangun. Dari jumlah 302.994 jiwa penduduk di Kabupaten Sarolangun, 209.632 orang di antaranya masuk dalam daftar pemilih tetap pemilu 2024. Sementara dari jumlah DPT tersebut, 43%-nya merupakan pemilih muda dan pemilih pemula, yang diperkirakan menjadi penyumbang suara tertinggi dari target yang ditetapkan KPU RI. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, pemilih muda dan pemilih pemula mendominasi DPT di wilayah Kabupaten Sarolangun pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Peran mereka sangat penting untuk mensukseskan pesta demokrasi Pilpres dan Pileg. Pihaknya terus melakukan sosialisasi pemilu 2024 hingga saat pemungutan suara dilaksanakan 14 Februari 2024, karena sosialisasi merupakan tugas dan tanggung jawab KPU kepada masyarakat di semua segmen. Pemula hampir 43%, itu semuanya pemilih pemula. Pemilih pemula ini kan bukan berarti mereka yang mereka yang berusia 17 tahun, Bang. TNI Polri yang pensiunan juga jadi pemilih pemula kan, 43% pemilih pemula juga. Keterwakilan para pemilih muda dan pemilih pemula akan menjadi penentu target dalam pemilu 2024 mendatang. KPUD Sarolangun telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mendongkrak angka partisipasi pemilih muda dan pemilih pemula. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Waspadai lonjakan inflasi jelang Natal dan Tahun Baru, TPID Provinsi Jambi akan gelar rapat bersama untuk menekan harga bahan pokok. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya, saudara, pemerintah Provinsi Jambi mewaspadai lonjakan inflasi jelang Nataru. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Jambi akan melakukan rapat bersama untuk menekan harga bahan pokok. Pemerintah Provinsi Jambi melalui TPID mewaspadai lonjakan inflasi jelang Natal dan Tahun Baru 2024. TPID Provinsi Jambi akan melakukan rapat bersama instansi terkait untuk menekan harga bahan pokok. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan rapat bersama itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Upaya itu dilakukan untuk menyamakan persepsi dan langkah strategi dalam menekan inflasi. Ada beberapa komoditas bahan pokok yang diwaspadai dapat menyumbang inflasi, salah satunya beras, cabai, daging, ayam, dan bahan pokok lainnya. Dari tim pengendalian inflasi daerah, insya Allah besok ya, kalau nggak besok hari Senin kami akan rapat, ya. Rapat tim lengkap dari tim pengendalian inflasi daerah, termasuk juga dari kabupaten kota ya, kita akan hadirkan untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya pengendalian terhadap kenaikan harga ya. Memang ada beberapa komoditas seperti beras, gitu ya, cabai,
itu juga masih mendominasi untuk kenaikan kebutuhan bahan pokok, sehingga komoditas-komoditas itu termasuk penyumbang inflasi. Pemprov Jambi menargetkan angka inflasi pada Desember 2023 tidak melebihi 4%, meski saat ini angka inflasi masih berada di angka 3,75%. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024, harga cabai di Kota Jambi masih belum stabil. Harga cabai merah masih naik turun karena kurangnya jumlah pasokan di tingkat pedagang. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024, harga bahan pokok di Kota Jambi masih berfluktuasi. Salah satunya harga cabai di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi yang naik turun karena kurangnya jumlah pasokan di tingkat pedagang. Salah seorang pedagang cabai di pasar Angso 2 Kota Jambi, Susminarti, mengatakan harga cabai rawit merah atau rawit setan mulai turun dari harga Rp100.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram dan harga cabai merah Rp68.000 per kilogram. Tingginya harga cabai menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Naik masih. Dari berapa ke berapa, Bu? Kadang kan 40, 80. Sekarang ini 80-an? Iya. Terus pasokan dari mana, Bu? Dari lokal atau dari luar? Kadang dari lokal, kadang dari luar. Pedagang cabai juga meminta pemerintah agar segera menstabilkan harga bahan pokok, termasuk menjamin ketersediaan bahan pokok agar tetap tercukupi dengan baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, harga kelapa bulat di tingkat petani di Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan Rp500 per kilogram dan kenaikan harga disebabkan meningkatnya permintaan kelapa dari Malaysia. Petani kelapa di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali sumringah. Pasalnya, harga komoditi kelapa bulat yang merupakan hasil perkebunan terbesar masyarakat di kawasan tersebut kembali meningkat. Saat ini harga kelapa bulat mencapai Rp2.500 per kilogram di tingkat pengepul dan Rp2.100 per kilogram di tingkat petani. Kenaikan tersebut mencapai Rp500 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp1.600 per kilogram di tingkat petani. Kenaikan disebabkan meningkatnya permintaan terhadap komoditi kelapa dari Malaysia, serta adanya kolaborasi Pemkab Tam Japtim dan Bea Cukai Jambi yang mempermudah ekspor ke Malaysia langsung. Agen kapal mengaku berkat kemudahan ekspor langsung tersebut membuat biaya operasional kapal dapat dialihkan ke harga jual di tingkat petani. Yang dulu harganya 1.500, naik. Sekarang 2.100 per biji. Ya, supaya harga kelapa meningkatlah harganya, supaya petani kelapa nggak begitu sengsara. Bahan pokok sekarang sudah mahal, Pak. Awal dulu kita melalui provinsi tetangga, Provinsi Riau, itu melalui Kecamatan Sungai Guntung, kosannya menjadi tinggi dan jarak tempuh waktu terlalu lama. Pengusaha itu menjadi keuntungannya menjadi nambah, menjadi lebih besar. Bisa dirincikan, Pak, kenapa bisa lebih besar dibandingkan sebelumnya? Ya karena dari kos-kosannya itu yang dari awalnya BBM-nya 3 ton menjadi 2 ton. Petani berharap harga kelapa terus meningkat. Pasalnya, kenaikan harga dapat membantu meringankan masyarakat di tengah gempuran kenaikan harga bahan pokok. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah pusat bersama Pemdes Kemengking Luar selenggarakan Festival Ikan Mudik. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Saudara, polisi saat ini memburu pelaku penipuan investasi DO sawit di kawasan Sungai Bahar. Perburuan tersebut usai pelaku mangkir dari upaya pemeriksaan pihak kepolisian. Kasus penipuan investasi delivery order atau DO buah sawit di kawasan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi masih diusut polisi. Setelah mangkir dari pemanggilan, polisi kini memburu keberadaan kedua pelaku, guru asli Singa dan istrinya.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, saat ini polisi masih berkoordinasi dengan Polda Riau dan Sumatera Utara yang diduga menjadi tempat pelarian kedua pelaku. Tak hanya itu, polisi juga meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan keduanya agar melapor ke aparat kepolisian. Sebelumnya, 6 warga dari kawasan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi mendatangi Polda Jambi. Mereka melaporkan seorang warga bernama Asli Guru Singa yang menipu dan menggelapkan uang investasi mereka. Mereka tertipu setelah dijanjikan keuntungan senilai 3% dari modal yang disetor untuk biaya DO sawit. Total uang warga yang tertipu diperkirakan mencapai 5 miliar rupiah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, pasokan udang laut di wilayah Kabupaten Tanjab Tim melimpah. Sejumlah nelayan merasa bersyukur meski saat ini telah memasuki musim penghujan. Musim penghujan menjadi berkah tersendiri bagi nelayan di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pasalnya, hasil tangkapan laut nelayan meningkat dibanding hari biasanya. Selain dikenal menyimpan banyak bukti sejarah, wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga dikenal akan hasil lautnya yang kaya. Salah seorang nelayan di Kecamatan Kuala Jambi, Mulyadi, mengatakan, udang laut menjadi salah satu primadona tangkapan bagi sejumlah nelayan agar dapat menyambung kehidupan. Tangkapan udang laut yang berlimpah membuat harga udang laut stabil dan mampu memenuhi permintaan pasar. Adapun udang yang kerap didapatkan yakni jenis udang kuning, peci, dan kapur. Dalam satu hari, Mulyadi mengaku dapat membawa 10 hingga 20 kg udang untuk dijual ke pengepul dengan harga berkisar 30 hingga 35 ribu rupiah per kilogram tergantung ukuran. Kalau seperti ini lumayan lah tangkap itu mulai meningkat sudah. Tergantung juga ya, kadang tuh sampai 10 kilo, 20 kilo ya per hari. Selain udang, berbagai macam jenis tangkapan laut mudah didapatkan saat musim penghujan. Mulai dari ikan sebelah, pari, bernana, sembilang hingga kerang sumbun. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, festival ikan mudik yang digelar di Desa Kemingking Luar, Kabupaten Muaro Jambi berlangsung meriah. Berbagai rangkaian kegiatan digelar dalam festival yang bertujuan untuk menjaga kearifan lokal desa. Untuk menjaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kearifan lokal di Kabupaten Muaro Jambi, khususnya di Desa Kemingking Luar, pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah Desa Kemingking Luar menyelenggarakan festival ikan mudik. Berbagai kegiatan mengisi festival ini seperti pameran alat tangkap ikan, proses pembuatan alat tangkap ikan, dan proses penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tradisional di aliran Sungai Batanghari. Tak hanya melibatkan generasi muda, kegiatan ini juga melibatkan seluruh elemen masyarakat Desa Kemingking. Merupakan rangkaian dari festival ikan mudik. Di sini menimbulkan yaitu kearifan lokal, ketahanan pangan yaitu berbasis Batanghari, yaitu olah-olahan tradisional akan dikembangkan di sini, yaitu buat makanan, juga bagaimana cara menangkap ikan dan bahan-bahan yang lainnya. Namun pada intinya ini untuk menimbulkan tradisi-tradisi mungkin yang hampir punah. Dedi Rahmat menambahkan, festival ini diharapkan dapat memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat luas dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Festival ikan mudik ini juga diharapkan dapat terus dilaksanakan agar budaya lokal dapat dijaga dan dilestarikan di tengah kemajuan zaman. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, anggota DPR RI Hasbi Ansori membuka turnamen sepak bola yang digelar warga Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi. Turnamen ini diikuti 15 klub dari berbagai daerah. 15 klub sepak bola mengikuti turnamen yang digelar di lapangan sepak bola Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi. Turnamen yang diikuti klub sepak bola Muaro Jambi dan Kota Jambi ini dibuka anggota DPR RI Dapil Jambi Hasbi Ansori. Dalam sambutannya, Hasbi Ansori menyambut baik dan mendukung turnamen sepak bola yang diinisiasi oleh warga. Selain dapat meningkatkan silaturahmi antar pemain, turnamen sepak bola ini juga dapat mengasah kemampuan permainan sepak bola seluruh pemain. Hasbi Ansori berpesan agar para pemain dan ofisial pertandingan dapat menjunjung sportivitas dalam permainan. Laut dan out-finali. Mudah-mudahan ini tetap berjalan dengan baik dan kita jaga sportivitas. Ini merupakan mencari bibit sekaligus juga untuk
menjalin silaturahmi dengan masyarakat. Laga pembuka turnamen sepak bola ini mempertemukan kesebelasan tuan rumah Viseri FC yang berhadapan dengan kesebelasan sedulur FC. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan saya Rahmadani Putri. Saya Ridho Akbar beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.